Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Billy Lutfi Hadi. Saya kali ini akan menjelaskan tentang material-material yang bisa digunakan di alat potong pada proses permesinan. Nah, sebelum masuk ke bahan-bahan yang bisa digunakan untuk alat potong sendiri, kita harus tahu beberapa syarat yang memenuhi agar si bahan tersebut bisa masuk ke kriteria alat potongnya. Nah, syarat material yang pertama sendiri ada kekerasan yang cukup tinggi. Nah, kekerasan cukup tinggi ini sangat perlu dibutuhkan oleh material manapun untuk dijadikan alat potong. Karena pada temperatur tinggi pada saat proses pembentukan akan terjadi guncangan-guncangan. Yang kedua ada keuletan. Nah, keuletan ini harus besar. Nah, keuletan ini manfaatnya untuk menahan beban kejut yang terjadi pada proses pemesinan dengan interupsi maupun sewaktu kerja memotong yang mengandung partikel atau bagian yang keras atau hard spot. Nah, yang ketiga, si material sendiri harus tahan beban kejut termal. Ketahanan ini diperlukan bila terjadi perubahan temperatur yang cukup besar secara berskala atau secara periodik. Nah, kawan-kawan, yang keempat ada sifat adhesi yang rendah. Sifat adhesi yang rendah ini diperlukan untuk mengurangi afinitas benda kerja terhadap alat potong. Nah, sifat adhesi yang rendah juga bisa mengurangi laju keausan si alat potong serta penurunan gaya pemotongan oleh si alat potong. Oke, yang kelima ada daya larut elemen. Nah, daya larut elemen sendiri dibutuhkan demi untuk memperkecil laju keausan akibat mekanisme difusi. Oke, langsung saja masuk ke material yang pertama. Ada baja karbon tinggi atau high carbon steel. Nah, sifatnya sendiri memiliki sifat yang sulit dibengkokkan dan juga dilas dan dipotong. Kandungan karbonnya sendiri mencapai 0,60% sampai 1,50%. Nah, biasanya digunakan untuk pada screwdrivers, blacksmith hammers, table knives, screw, blade, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang kedua ada high speed stainless, tapi kandungan karbonnya dari 0,70% sampai 1,50%. Nah, penggunaan membuat alat-alat potong seperti drills, trimmers, countersink, lead tool bits, dan masih banyak lainnya. Nah, disebut high speed steel karena alat potong yang dibuat dengan material tersebut dapat dioperasikan 2 kali lebih cepat dibanding dengan carbon steel biasa. Sedangkan harga dari high speed steel stainless ini besarnya 2 sampai 4 kali lipat daripada carbon steel biasa. Nah, masuk nih yang kedua, ada cast cobalt alloys atau paduan core non ferro. Nah, paduan ini tidak menggunakan baja. Biasanya mereka terdiri dari 38% hingga 53% kobalt, 30% hingga 33% kromium, dan 10 hingga 20% tungsten. Cast cobalt alloys memiliki kekerasan yang baik, 58 hingga 64 HRC, tetapi tidak sekuat high speed stainless. Mereka cocok untuk proses pemakanan cepat pada suhu yang tinggi dan kecepatan potong yang baik, tetapi sensitif terhadap benturan dan beban kejut. Cast cobalt alloys sedikit lebih keras daripada high speed stainless dan sering digunakan untuk memotong stainless steel dan paduan-paduan steel yang lainnya. Kemudian ada keramik
alat-alat keramik dibuat oleh bubuk dingin yang sangat murni aluminium oksida dan titanium oksida menjadi bentuk yang dibutuhkan, lalu sintering dengan cara yang mirip dengan alat karbit. Pertama kali dikembangkan pada tahun 1950-an, alat keramik secara kimia lembam memiliki kekerasan yang panas dan sangat baik dan ketahanan aus, tetapi si keramik ini sangat rapuh. Nah, kenapa si keramik ini masuk ke dalam jenis material yang bisa digunakan? Karena si keramik ini memiliki kekerasan panas yang sangat tinggi dan ketahanan aus yang sangat tinggi, dan itu sangat dibutuhkan oleh sebuah alat potong. Kemudian ada karbida atau karbid. Pada 1930-an, Jerman mengembangkan sebuah material perkakas yang dikombinasikan baik dalam kekerasan dan ketahanan panas, dan konduktivitas termal dan ekspansi panas yang rendah. Dikenal sebagai karbida, mereka diproduksi oleh proses metalurgi serbuk dengan cara mencampur partikel-partikel karbida dengan matriks bubuk logam yang lainnya. Nah, padatan yang dihasilkan kemudian disinter atau ditekan bersama-sama pada suhu tinggi dan tekanan yang sudah ditentukan pada prosesnya. Nah, pada tahap ini berbagai bentuk alat bisa diproduksi sebelum penggilingan akhir. Kemudian ada kubik boron nitrit atau CBN. CBN adalah penemuan yang relatif baru-baru, diperkenalkan pada tahun 1962, yang kedua setelah berlian dalam kekerasan. Kelebihan yang signifikan pada suhu tinggi, CBN tetap secara kimia lembam dengan logam fero dan tahan terhadap oksidasi, membuatnya menjadi sangat istimewa, cocok untuk permesinan baja keras atau pada proses pembuatan. Nah, si CBN sendiri memiliki sifat yang relatif kuat dan juga tahan terhadap suhu yang tinggi. CBN cocok untuk proses permesinan baja keras dan dengan material fero. Nah, yang terakhir ada material diamond atau berlian. Berlian sendiri adalah material yang paling keras dibanding material-material yang sudah saya jelaskan tadi. Berlian dapat melakukan pemotongan yang tajam di bagian tepi produk dan memiliki ketahanan aus yang sangat tinggi dibandingkan dengan material-material yang lain. Berlian biasanya membutuhkan sudut irisan yang besar. Alat berlian biasanya digunakan untuk menghasilkan potongan yang sangat tipis, permukaan yang sangat baik atau sangat soft, dan toleransi geometris yang lembut. Nah, berlian tidak terlalu cocok untuk logam fero. Kenapa? Karena karbon berdasarkan itu memiliki afinitas kimia yang kuat terhadap besi, menghasilkan degradasi di tepi. Suhu pemotongan sangat tinggi juga menyebabkan degradasi karena diamond mentransformasikannya menjadi karbon. Jadi itu sangat berbahaya untuk si alat potongnya. Nah, ada beberapa aspek nih yang perlu diperhatikan saat memilih alat potong untuk melakukan proses permesinan. Yang pertama, kita harus melihat proses permesinan yang akan dilakukan. Misal kita ingin membuat chamfer, maka kita akan menggunakan pahat chamfer dan lain-lain. Yang kedua, bahan dari benda kerja yang akan diproses. Nah, misalkan ada benda yang keras. Nah, si alat potong harus lebih keras daripada benda yang akan diproses. Kemudian yang ketiga ada sifat mekanik material yang akan digunakan untuk alat potong harus memenuhi syarat-syarat alat potong. Nah, yang material yang tadi sudah saya sebutkan
itu kan buat alat potong. Nah, si alat potong tersebut itu harus memenuhi syarat-syarat alat potong yang sudah saya sebutkan pertama kali.